Nah, malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Allah untuk merenungkan bersama-sama dalam kitab Mazmur pasal yang ketiga, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Tapi kita baca dulu ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini merupakan Mazmur Daud atau nyanyian Daud saat dia menghadapi kesukaran, pergumulan atau musuh. Ya, dan lagu ini dinyanyikan pada pagi hari. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Saudara, kalau kita perhatikan judul perikop ini sangat menarik. Ya, karena nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Artinya Daud bernyanyi ketika dia menghadapi lawan atau musuh. Nyanyian ini dinyanyikan pada pagi hari, sehingga dapat disimpulkan bahwa Daud sudah mengalami masalah ketika matanya terbuka di pagi hari. Saya percaya setiap hidup saya dan saudara tentu punya masalah, punya persoalan yang kita alami. Dan kadang-kadang kita seperti Daud di saat ada masalah, galau, maka kita menyanyikan pujian yang mengungkapkan perasaan-perasaan hati kita. Saudara, apa sih yang menjadi masalah daripada Daud? Jadi masalah daripada Daud adalah anaknya yang mengkudeta kedudukan kerajaan Israel. Ketika permasalahan yang dihadapi Daud begitu berat, rumit, karena ternyata banyak orang yang mendukung Absalom. Banyak orang yang membela Absalom. Maka Daud berkata di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Saudara, ada banyak yang mengkhianat. Ada banyak yang membela anaknya Absalom. Yang tadinya mendukung Daud sebagai raja. Tiba-tiba berbalik menjadi lawan, menjadi pengkhianat. Dan berusaha untuk membunuh Daud. Sehingga kalau Daud mati, maka kerajaannya secara mutlak menjadi milik daripada Absalom. Dulu banyak orang-orang yang menjadi kepercayaan Daud. Dulu banyak orang-orang yang tadinya Daud anggap sebagai orang yang selalu mendukung dia. Tetapi kalau kita lihat ayat-ayat ini, ternyata mereka berbalik mendukung anaknya, yaitu Absalom, untuk berperang melawan Daud. Sehingga Daud katakan, tidak ada pertolongan lagi. Dia gambarkan baginya tidak ada pertolongan lagi. Ini situasi keadaan yang gak mudah, sulit.
Namun dari persoalan masalah yang dihadapi Daud, di saat dia terjepit, di saat dia merasa sepertinya banyak orang yang tidak mengikuti dia, lebih mengikuti Absalom. Tetapi di saat dia terjepit dan di saat dia terdesak, maka ayat yang keempat, dia berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, di saat kadang-kadang kita juga seperti Daud, tidak ada jalan keluar, musuh begitu banyak, cobaan begitu kuat, kesukaran begitu kuat, sehingga kita mulai berkata tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi yang bisa aku andalkan. Daud tidak mengandalkan orang-orang yang mengikutinya walaupun sedikit. Tetapi dia katakan dia sadar bahwa Tuhan adalah perisai. Saudara, perisai itu adalah untuk menjaga, untuk menolong, untuk supaya kita bisa bertahan terus menerus menghadapi serangan musuh yang coba untuk mencelakakan. Dengan demikian Daud menggambarkan Allah itu yang akan menolong, Allah yang akan melindungi, Allah yang akan memelihara ketika cobaan, ketika persoalan, ketika orang yang jahat mencoba mencelakakan dia. Dia percaya bahwa Tuhan adalah perisai di dalam hidupnya. Saudara, bagaimana dengan kita? Di saat kita berhadapan dengan situasi yang sulit, masihkah kita bisa berkata Tuhan adalah perisai penolong kita? Masihkah kita bisa memohon kepada Dia? Masihkah kita mau datang kepada Dia dan kita tetap percaya kepada Tuhan? Ayat yang kelima, dengan nyaring aku atau Daud berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Haleluya. Dia tidak mengandalkan orang-orang yang ada di dekatnya. Dia tidak mengandalkan orang-orang yang kuat. Apa yang kita andalkan hari-hari ini? Orang kuat? Orang hebat? Atau harta kita? Atau kekayaan kita? Atau kepintaran kita? Atau kecerdasan, kemampuan, skill, keterampilan kita? Apakah itu yang kita andalkan? Itu terbatas. Jadikanlah Tuhan sebagai perisai hidup kita. Di saat kita berseru, berdoa kepada Tuhan, ada jawaban dari setiap doa orang-orang percaya. Haleluya. Saudara, saya percaya ketika Daud berdoa, dia mendengar. Dia percaya Tuhan mendengar setiap doa-doanya. Tuhan memahami setiap kata-kata yang diutarakan kepada Tuhan. Dan ketika Daud selesai berdoa, dia tidak lagi khawatir, dia tidak lagi takut, dia tidak lagi bimbang, dia tidak lagi ragu. Kenapa? Saya yakin buktinya ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, Daud katakan, aku atau Daud membaringkan diri lalu tidur. Haleluya. Orang yang bisa tidur, orang yang mengalami sebuah ketenangan. Bayangkan dari bangun pagi dia buka mata, dia sudah berhadapan dengan pergumulan. Ada banyak orang yang mengkhianati, ada banyak orang yang mulai meninggalkan dia, menjadi musuh dan mau membunuh dia. Tapi dia tahu pertolongan hanya ada daripada Tuhan. Daud tahu
bahwa Tuhan adalah perisai yang akan menopang hidupnya. Dan yang akan mengangkat kepalanya untuk memandang ke depan, memandang ke atas, melihat ke depan. Karena di depan ada masa depan bagi orang percaya. Setiap pergumulan kita pasti ada masa depan kalau kita jadikan Tuhan sebagai perisai hidup kita. Sandaran hidup kita. Satu-satunya hanya Dia, tidak ada yang lain. Satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Dan andalkan Dia. Dia hebat, Dia ajaib bagi hidup saudara. Datang kepada Tuhan malam hari ini. Sampai Tuhan pasti mau mendengar. Dan ada jawaban dalam setiap doa kita. Selesai berdoa, Daud mengalami ketenangan. Selesai berdoa, Daud mengalami kekuatan. Selesai berdoa, Daud mengalami yang namanya penghiburan dari Tuhan. Sehingga dia katakan, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Dari malam dan pagi kembali katakan, aku bangun. Aku melihat betapa luar biasa Tuhan menopang. Tuhan ada bersama dengan kita. Ayat yang ke-7 katakan, aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Kenapa? Ini jawaban dari doa. Ini jawaban orang yang mau menyembah kepada Tuhan. Ini jawaban orang yang suka akan hadirat Tuhan. Ini jawaban dari setiap pribadi yang mau selalu rindu akan Tuhan. Haleluya. Sehingga Daud tidak melihat lagi persoalan. 10.000, dia katakan puluhan ribu orang. Seandainya pun mengepung aku tidak takut. Aku tidak khawatir. Aku tidak ragu. Karena hidup, kematian, aku tahu Tuhan menopang setiap hidup saya dan saudara. Ayat 8, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, kalau saya mau gambarkan, kalau saya mau dramatisir, Daud berkata begini, oh bangkit, aku bangkit. Tuhan yang membangkitkan aku, Tuhan yang menolong aku, ya Allahku. Ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku. Dan yang mematahkan gigi orang-orang fasik. Ini perkataan iman. Ini perkataan kebenaran. Ini perkataan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ini perkataan yang percaya bahwa firman Allah itu sudah dia alami. Haleluya. Ayat yang terakhir. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 boleh kita baca sama-sama. Dari apa? Tuhan datang pertolongan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Selah. Boleh katakan amin? Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Apa yang menjadi kesukaranmu hari ini? Katakan Tuhan pertolongan. Berkat-Mu atasku. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Saya rindu malam hari ini kita memuji Tuhan. Kita menyembah